Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatun Thaibah Ahyar dari kelas IATB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kaidah keempat, yaitu ad-dororu yuzalu, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Pengertian dari kaidah di atas memiliki pengertian bahwa kemudaratan yang terjadi harus dihilangkan. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya atau mudarat hendaknya dihilangkan. Menurut Izzuddin Abdul Salam mengatakan bahwa tujuan syariah ialah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, kaidah di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid syariah, yaitu menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Kaidah di atas sering diungkapkan dengan hadis Nabi yang direwayatkan dari berbagai jalur sanad yang berbunyi la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan. Di karangan ulama terdapat beberapa perbedaan mengenai perkataan doror dan diror. Antara lain, menurut Al-Husaini, beliau memberikan pendapat bahwa arti doror adalah bagimu ada manfaat, tapi bagi tetanggamu ada mudarat. Sedangkan diror diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain atau tetanggamu memudaratkan. Sedangkan menurut ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa arti doror ialah dengan membuat kemudaratan, dan kata diror diartikan dengan membawa kemudaratan di luar ketentuan syariah. Adapun kata al-darurat secara etimologi berasal dari kalimat al-doror yang berarti sesuatu yang turun tanpa adanya yang menahan. Al-doror adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-diror adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Doror secara terminologi memiliki beberapa pengertian. Menurut Abu Bakar al-Jassas, beliau berpendapat bahwa makna doror ialah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Menurut Al-Dardiri, doror ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Sedangkan menurut Al-Suyuti, doror ialah posisi seseorang pada sebuah batas. Kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu itu, maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Sedangkan menurut Al-Nadwi, mengutip pendapat dari Al-Husni, mengatakan bahwa diror adalah sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain, sedangkan doror ialah perbuatan yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan diri sendiri. Sehingga berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa doror ialah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Lalu poin yang kedua adalah dasar hukum kaidah yang bersumber dari dua sumber, yaitu yang pertama Al-Quran. Dari ayat yang pertama dari Al-Baqarah ayat 231 yang bunyinya wala tumsikuhunna dirarul lita'tadu, yang artinya janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Lalu ayat yang kedua dari Al-Baqarah ayat 173 yang bunyinya faman diturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi, yang artinya tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ayat yang ketiga dari Quran surat Al-Maidah ayat 105 yang bunyinya la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, yang artinya tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Lalu ada dari Quran surat Al-Maidah ayat 64 yang bunyinya Allahu la yuhibbul mufsidin, yang artinya dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Lalu dari Quran surat Al-An'am ayat 119 wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi, yang artinya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Lalu sumber yang kedua dari hadis. Hadis yang pertama berbunyi la dharara wa la dirara man dharra dharrahu Allahu wa man syaqqa Allahu 'alaihi. Ya, artinya tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Barang siapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya, dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya. Hadis riwayat Imam Maliki.
Lalu hadis yang kedua, man darra adarrahullahu bihi wa man syaqqa syaqqa alaih, yang artinya barang siapa yang memudaratkan orang lain maka Allah akan memudaratkannya, dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu hadis yang ketiga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, artinya di antara tanda kebaikan keislaman seseorang ialah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu hadis yang keempat, haramallahu minal mu'minina damahu wa malahu wa iridahu wa an la yadunnu illal khair. Ya, artinya Allah mengharamkan dari seorang mukmin darahnya, hartanya, dan kehormatannya, dan tidak menyangka kecuali dengan sangkaan yang baik. Hadis riwayat Muslim. Adapun klasifikasi berdasarkan kaidah ke atas yang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi manusia. Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena doror adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan yang selainnya demikian itu. Dan dalam kaitan ini, Wahbah Az-Zuhaili membagi kepentingan manusia menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama, doror, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia, dan apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Dan yang kedua ada hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendatangkan kerusakan. Yang ketiga ada manfaah, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Lalu yang keempat ada zinah, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika. Lalu ada fudul, yaitu kepentingan manusia yang hanya sekedar untuk berlebihan yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Dan contoh kaidah di atas adalah kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekadar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi atau melampaui batas. Dan kaidah fikih di atas itu mencakup banyak masalah fikih yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, baik dalam bidang ibadah, muamalah, munakahat maupun jinayah. Dan dalam masalah hukum muamalah, kaidah ini dapat dijadikan dalil untuk mengembalikan barang yang dibeli karena adanya cacat dan memberlakukan khiyar dengan berbagai macamnya dalam suatu transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Selain itu, kaidah ini juga dapat dijadikan untuk menetapkan hukum masalah jinayah. Misalnya, Islam menetapkan adanya hukum qisas, hudud, kafarot, mengganti kerugian kerusakan, mengangkat para penguasa untuk membasmi pemberontakan, dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku kriminal. Di samping itu, kaidah ini juga meliputi persoalan hukum munakahah yang diantaranya Islam membolehkan perceraian dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan mulus dan serasi, agar suami istri tidak selalu berada dalam tekanan batin, penderitaan, dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.